Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran informatika. Oke, kita akan lanjutkan video berikutnya, yaitu tentang mengenal Microsoft Office, dalam hal ini pengolah kata Microsoft Word. Oke, langsung perhatikan videonya. Yang pertama, kita akan membuka dulu aplikasi Microsoft Word ya. Biasanya sudah ada muncul tampil di sini, atau biasanya kalau belum ada, tinggal kita klik di sini ya. Misalkan kita ketik Word ya, langsung kata kuncinya adalah Word, kemudian kita buka. Oke, kemudian tampilan seperti ini ya. Kalau sudah ada beberapa template ya, yang kita ambil biasanya yang blank dulu ya, yang kosong, dokumen kosong. Jadi tampilannya seperti ini, tampilan dari dokumen kosong pada Microsoft Word. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa menu yang ada di Microsoft Word. Yang pertama dulu kita lakukan pengetikan. Misalkan kita ingin mengenalkan diri ya, mengenalkan diri. Misalkan kita ketik saja dulu bio data diri. Yang pertama jelas nama ya, nama, kemudian ya nama, kemudian tempat tanggal lahir gitu ya, tempat tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya misalkan hobi ya, hobi. Kemudian di sini misalkan alamat ya. Oke, mungkin itu saja. Kita lihat dulu. Misalkan hobinya di sini adalah tentang IT ya, menggunakan teknologi atau otak-atik ya. Oke, kemudian alamat misalkan Probolinggo gitu. Nah, biasanya setelah kalian mengetik, ketik untuk muncul di bawah ini, kita tinggal tekan enter di tombol keyboardnya, tekan enter, jadi enter, maka dia pindah ke bawah kursornya. Kemudian supaya ada jarak ini, itu space ya, nanti di tombol itu yang panjang ya. Oke, selanjutnya, nah setelah ini kita ingin mengedit. Biasanya kalau menonton biodatanya ini ada di tengah, kemudian titik dungunya ini juga harus rapi. Ini kan belum rapi, kita rapikan dulu ya. Kita rapikan. Umpama untuk biodata kita taruh di tengah, kita pilih di sini. Di sini ada pilihan 4 seperti paragraf itu ya. Ini namanya rata ke kiri, rata ke tengah, center, rata kanan, just free itu rata kiri dan kanan. Oke, kita ambil yang sesuai kebutuhan, yaitu biodata diri ya. Oke, selanjutnya maaf itu. Nah, sekarang kita mau menata tanda titik duanya biar sama. Kita bisa menggunakan tombol tab yang ada di keyboard, atau menggunakan garis yang ada di sini. Cara memunculkan garis, kita klik view, kita klik rule penggaris ya. Nah, jadi ada dua cara. Kita bisa menggunakan tab, jadi kita taruh kursornya ya, yang kedip-kedip itu namanya kursor nak ya, kemudian kita tab sampai sesuai yang kita inginkan. Oke, misalkan di situ, yang ini juga kita tab, nah sehingga pasti lurus sudah. Yang hobi juga kita lakukan hal yang sama, di tab ya. Kemudian yang alamat juga sama, di titik duanya ya, di tab. Nah, maka
secara dengan mudah kita sudah meluruskan titik 2 nya ini ya, sudah lurus posisinya. Tempat tanggal lahir pilih 15 Maret 1990. Nah, dengan begini ini sudah cukup rapi ya. Nah, selanjutnya kita ingin merubah tulisan. Jadi tadi kita belajar sudah ya, di sini di bagian paragraf ini. Jadi ini kita untuk merapikan suatu tulisan kita ya. Ini kita mau rubah tulisan nih ya, berarti kita tinggal blok, kita pilih tulisan. Di sini untuk memilih tulisan ini ada keterangan ya, sudah font ya berkaitan dengan tulisan. Di B ini tebalkan, I dimiringkan, U dikasih garis ya, kita kembalikan posisi. Kemudian ini untuk memilih tipe tulisannya, fontnya ya, misalkan mau dirubah menjadi grand script. Nah, suka-suka, oh ini berubah, sehingga kita rubah misalkan Times New Roman. Oke ya. Untuk tulisan yang ini biasanya kan kita tebalkan, berarti di klik B ini atau Ctrl B ya. Nah, ini ukurannya juga bisa lebih besar, kita pilih ini ukuran fontnya, ukuran tulisannya, kita klik misalkan 14. Nah ya, jadi kita sudah belajar tentang ini apa ya, kalian bisa coba ya, strict itu sama saja kayak ada tulisan kemudian dikasih garis, dicoret. Nah seperti itu, kita kembalikan, kita klik lagi aja. Nah bisa dicoba-coba. Ini untuk membuat derajat, pangkat, bisa juga ini buat untuk indeks di bawah. Contohnya kalau misalkan dalam matematika nih, kita mau membuat X pangkat 2, berarti X 2 nya di blok dulu ya, kemudian di klik X nya menjadi pangkat, yang bawah ini menjadi indeks, X1, X2 ya menjadi indeks. Ya bisa dicoba saja, tinggal dicoba-coba ya yang ada di sini. X2 indeks ya. Nanti kita blok dulu. Bagaimana bloknya? Tinggal klik, ditahan, digeser ya. Nah kemudian klik ini X pangkat, X indeks. Ya kalau gunakan masker jadi nafasnya masuk ya, kedengarannya. Nah selanjutnya ini banyak lagi ya, ini menu yang di sini bisa kita lihat. Ini untuk membesarkan ya, membesarkan huruf, ini untuk memperkecilkan huruf, jadi tanpa menekan yang di sini. Kemudian di sini Anda juga untuk merubah tipe, apakah huruf besar semua, huruf kecil semua, atau huruf besar di bagian depannya saja. Ya. Nah itu terkait font. Di menu home ya, kita berbicara mulai tadi adalah berbicara di menu home, ada sub menu font tulisan. Ini kita misalkan mau menstabilo ya, kalau misalkan mau menstabilo, ngasih warna data diri. Nah seperti itu. Oke ya, berubah warna tulisan ini ya, font color ya, merah misalkan. Oke, gitu ya. Nah, tinggal sebelumnya kalau sudah ada aplikasinya, tinggal dicoba-coba dulu. Yang belum paham yang mana, yang sering kali kita gunakan nanti ya, adalah di bagian paragraf ini. Ya, ini bullet numbering. Misalkan kita ngasih tanda ya, misalkan ada syarat-syarat, misalkan penerimaan OSIS gitu, syaratnya kelas ini, raportnya ini dan seterusnya, maka akan menggunakan titik-titik itu, kita menggunakan bullet numbering. Ini. Nah ini ikonnya ya. Nah seperti ini tampilannya, contohnya view-nya ya. Terus ada numbering ini kita memberikan suatu penomoran, misalkan ini kasih nomor nih. Nah tinggal supaya rapi ya, gitu ya tampilannya. Ini untuk menjarak ke kiri dan ke kanan. Ini untuk line spacing, jarak atas bawah ya. Contohnya apa? Kita klik, kalau kita pilih satu, dia sangat mepet. Nah ini kita remove dulu. Nah jaraknya jadi seperti ini, sangat mepet, kurang rapi ya, kelihatannya sangat mepet. Biasanya kita gunakan 1,5 ya, 1, line spacing. Kemudian ini untuk memberi warna background, ini untuk membuat tabel
ya, membuat tabel jika butuhkan tabel dan sebagainya. Nah, yang ini tipe tulisan kita ya, normal, heading, apa berupa judul, seperti judul, maka dia akan berubah sendiri sebetulnya. Nah, ini lebih kita bermain di sini saja sebetulnya, biar di sini nggak begitu bingung kita di sini. Nah, kemudian di sini ada untuk misalkan nih ada suatu ketikan kalian ada 100 lembar, kalian mau ingin mencari kata sesuatu ya, misalkan ya, kalau mencari kata dalam 100 lembar itu kan bagaikan mencari jarum dalam jerami ya. Siapa yang mau baca satu-satu selama 100 lembar? Maka kita menggunakan find. Misalkan ini kita klik, kita bisa mencari Dili. Nah, langsung diberi tanda oleh perangkatnya ya. Oh, ini ada kata Dili dan sebagainya. Oke, kemudian ada replace, ada select memilih semua. Select all berarti semua terblok. Select object, kita hanya memilih objek yang akan kita klik aja. Nah, kalau ini bukan. Oke, kita kembalikan ya. Oke. Selanjutnya di sini menunya sudah ya. Jadi ada control paste, ada copy cut, itu artinya mengcopy dan mempaste. Misalkan ini mau di copy lagi nih. Sebentar ya. Kita blok itu caranya tekan klik kiri, tahan, tarik, terus dilepas. Kita tekan Ctrl C boleh. Di sini ada copy ya, copy, kemudian kita enter, kita buat lagi misalkan. Nah, begitu. Misalkan ini biodata Darwin 2 misalkan gitu ya. Darwin Jenny 2, dan seterusnya. Jadi klik paste count-nya, diblok dulu, copy, terus taruh di mana, di paste. Itu mengcopy dan menyalin tulisan ya, teks. Nah, selanjutnya berarti di menu home kita sudah belajar semua tadi. Selanjutnya di menu file. Di menu file ini ada cara penyimpanan ya. Yang paling penting setelah kita bisa melakukan pengetikan, menata di sini, kemudian di penyimpanan. Nah, bagaimana cara menyimpan? Ini mungkin sudah terbiasa ya, cuma Ustaz ulangi saja. Jadi di sini ada informasi kalau file itu new, kita buat sesuatu yang baru lagi ya, dokumen baru, open, membuka file yang sudah kita simpan, kemudian info, ingin mengetahui file kita. Save as adalah menyimpan dokumen kita. Misalnya kita simpan dengan save as ya, kita save as, kita taruh lokasinya ada di mana. Misalkan Ustadz taruh di informatika ya, kita buku dulu D informatika. Nah, ini Ustadz taruh di sini, kita beri nama filenya misalkan praktek 1 atau coba satu ya. Nah, di sini ada save as tipenya, kita ingin menyimpan dalam tipe apa ya. Boleh langsung klik save ya, kalau rata-rata sudah photocopy. Bisa juga buka dari 97 yang 2003, bisa juga di save dalam bentuk PDF sesuai dengan keinginan ya. Ya, langsung kita klik save. Nah, dari sini kalau kita mau ngeprint itu file print ya, kemudian tinggal kita pilih printernya apa ya. Di sini karena tidak terkonek dengan printer, maka tidak ada pilihannya untuk ngeprintnya. Kemudian tinggal tekan printnya ada di bawah sini. Nah, ada di sini di atas ya. Nah, begitu. Untuk share juga ada ya. Untuk share, kalau kita mau nge-share, nah ini kita mau share email, nah, sudah ada fiturnya ya. Oke, itu terkait menu file. Kemudian menu insert, ada apa saja di insert ini? Sangat banyak sekali ya. Yang pertama ada tentang tabel, membuat tabel pastinya di sini ya, membuat tabel. Nah, misalkan ini kita pilih tabelnya 3x1 begini nanti jadinya. Oh, kita taruh di bawah ya, kita taruh dulu. Perhatikan kursornya harus kita letakkan pada yang tepat ya. Kemudian ya, coba kita klik insert, kita buat tabel dulu. Nah, misalkan tabelnya begini, ini tabel. Mau nambah lagi bisa kita taruh di sini, kita enter. Nah, itu untuk membuat tabel. Oke, kita kembali ke insert. Nah, kemudian di sini untuk input
picture, kita bisa masukkan gambar kalau membutuhkan gambar. Bisa mulai dari insert ya, bisa juga dari sini ya, kita copy gambarnya, kita Ctrl V. Misalkan diambil gambarnya, nah, misalkan digambar gambar ini, Ctrl C, buka Wordnya, Ctrl V. Begini juga bisa, sama. Nah, ya tinggal diatur ukurannya, sesuaikan. Oke, nah, tinggal disesuaikan saja. Kemudian ada shape. Shape ini ya ada garis, ada bentuk datar, ada lingkaran, ya ada banyak sekali, tinggal kita sesuaikan. Nah, ini sangat berguna ketika kita mau buat brosur nanti ya. Tanda-tanda ini, simbol-simbol ini ya. Ini basic shape, ini ada textbooknya juga. Nah, kita perkenalan dulu saja ya. Kemudian ada smart art. Nah, kalau kita membuat bagan, ada chart, membuat diagram. Nah, ini untuk melakukan screenshot. Yang bagian sini jarang sekali kita gunakan. Ini ada word art, ya. Ada menggunakan tanda tangan, ya. Tanda tangan bisa di situ. Oke. Selanjutnya memasukkan online media juga bisa di sini. Link, dilingkan dengan yang lain boleh juga bisa. Di menu desain. Oke, maaf ini mic-nya bunyi terus ya. Oke, untuk desain ini ya saja, tapi jarang ya, jarang sekali. Contohnya untuk desain apa? Mau merubah warna background lah, jadi merah. Ya. Ini oranye, ya. Ada seterusnya, tinggal disesuaikan saja. Nah, sekarang begini. Mau berikan watermark supaya gak gampang di copy, misalkan karyanya siapa gitu, misalkan kalian buat brosur nanti itu ya, kalian ketik di sini misalkan custom watermark, gambar juga boleh ya, tulisan juga boleh. Misalkan ditulis ini watermarknya, teksnya tulisannya Simpi Namira. Kita langsung play, keluar. Kelihatan ya, ada tulisannya Simpi Namira ya. Ini saya kembalikan dulu ke warna hitam, ke warna putih. Nah, ini kelihatan ya watermarknya Simpi Namira. Membuat garis di pinggir, back border ya. Nah, di sini tinggal pilih nak, pilih hati yang mana, bisa box ya. Kemudian mau bentuk artnya, di sini ada bentuk art, tinggal dipilih art ya. Nah, misalkan bentuknya ini, nah langsung klik. Nah, sudah ada background di pinggir-pinggirnya. Oke, selanjutnya untuk layout. Waduh, mic-nya bunyi ya. Tadi layoutnya ini biasanya di sini kita adalah pengaturan kertasnya. Batas di kiri ini, batas kiri kanannya. Kemudian ini posisi kertasnya, berdiri atau horizontal atau vertikal ya, potret atau landscape ya istilahnya. Kertasnya kita akan menggunakan kertas apa? Letter A4 yang sering kita gunakan, atau nanti F4 ya. Kemudian ini mengatur kolom itu membagi dua. Oke. Kemudian mailing nggak perlu dulu ya. Dari French ada mailing, kemudian ada review, nah banyak. Yang paling penting adalah awal-awal kalian menguasai di bagian menu home, insert, desain dan layout itu dulu ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Aplikasinya di otak-atik, kalau ada kesulitan ditanyakan. Kemudian tugasnya adalah membuat brosur seperti yang diarahkan di buku. Silakan boleh mengambil dari inspirasi dari Google ya. Kemudian silakan membuat sendiri ya, sesuai kreativitas masing-masing. Oke, sampai di sini video kedua Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.